Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rida Nur Aisyah dari Prodi PGMIA Universitas Islam Malang. Di sini saya akan menjelaskan statistika tentang ukuran pemusatan data, ukuran letak data, dan ukuran penyebaran data. Satu, ukuran pemusatan data adalah sebarang ukuran yang menunjukkan pusat sequence data yang telah dari yang terkecil sampai yang terbesar atau sebaliknya dari yang terbesar sampai yang terkecil. Contoh mean, modus, median. Yang pertama ada rata-rata atau mean. Mean merupakan metode yang paling banyak digunakan untuk menggambarkan ukuran tendensi sentral. Penentuan mean dihitung dengan menjumlahkan semua nilai data pengamatan kemudian dibagi dengan banyaknya data. Contohnya ada rata-rata untuk data tunggal, itu seperti pada gambar keterangan daftar distribusi frekuensi tunggal, dan rata-rata untuk data berkelompok. Ada interval jumlah grup cacat frekuensi nilai tengah. Yang kedua, modus merupakan nilai yang paling banyak muncul dalam suatu kumpulan data atau bila dilihat dalam data berbentuk tabel. Modus merupakan nilai dengan frekuensi terbanyak dalam suatu data. Contoh beberapa modus dari data 12, 34, 14, 34, 28, 34, 34, 28, dan 14. Bila diubah dalam bentuk tabel maka X, Y 12, 14, 28, dan 34. F kecil, I kecil, 1, 2, 2, dan 4. Modus dari data tersebut adalah yang paling banyak muncul adalah 34. Yang ketiga, median nilai tengah adalah nilai tengah dari kumpulan data yang sudah diurutkan berdasarkan bilangan terkecil ke terbesar. Ada untuk data tunggal dan banyak datanya ganjil, berarti datanya ganjil, dan untuk data tunggal dengan banyak datanya genap, berarti datanya genap. 2. Pengukuran letak data. Ukuran letak data biasanya dinyatakan dalam bentuk fraktal. Fraktal merupakan nilai-nilai yang membagi seperangkat data yang telah terurut menjadi beberapa bagian yang sama. Ukuran letak data terdiri dari kuartil, desil, persentil. Kuartil adalah jika sekumpulan data dibagi menjadi 4 bagian yang sama banyak. Sesudah disusun menurut urutan nilainya, maka bilangan pembagiannya disebut kuartil. Dalam kuartil dikenal dengan istilah kuartil pertama, H1, kuartil kedua, H2, atau median kuartil ketiga, H3. Untuk data tunggal dengan banyak data ganjil, maka urutkan data terlebih dahulu, kemudian cari letak kuartil dengan rumus letak H datum ke N plus 1. Barulah dapat ditentukan nilai kuartilnya. N data terurut, kuartil bawah, kuartil tengah, kuartil atas. Desil untuk data berkuartil. Persentil adalah bilangan pembagi yang membagi kumpulan data yang nilainya telah diurutkan dari bilangan terkecil ke terbesar menjadi 100 bagian. Untuk data tunggal, data telah diurutkan terlebih dahulu, kemudian cari letak persentil. Barulah dapat ditentukan nilai persentilnya. Artinya persentil terletak di antara data kedua dan ketiga. Untuk data dalam daftar distribusi frekuensi kelompok pun rumus yang digunakan juga sama dengan kuartil, hanya saja bila kuartil data dibagi 4, maka persentil data dibagi 100. Untuk lebih jelasnya, maka lakukan saja langkah berikut. Untuk data dalam daftar distribusi frekuensi kelompok, maka tentukan kelas persentil dengan rumusan letak I kecil sama dengan I dalam kurung N plus 1 tutup kurung dibagi 100 dengan I sama dengan 1, 2, 3 sampai 99 dan seterusnya. Ukuran penyebaran data. Jangkauan data, range jangkauan antar kuartil, simpangan kuartil, simpangan rata-rata, dan simpangan baku, standar deviasi. Yang pertama, jangkauan data atau range. Dengan menggunakan range, maka dapat diketahui gambaran secara kasar tentang variasi suatu distribusi data. Nilai jangkauan data ini sangat kasar karena tidak mempertimbangkan nilai-nilai yang lain selain nilai ekstrimnya. Jangkauan data merupakan selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum pada suatu data. Untuk data tunggal, X minim dan X maksimal. Contoh hitung jangkauan dari data 6, 7, 9, 8, 3, dan 5. R sama dengan X maksimal dikurangi X minimal sama dengan 9.
X maksimalnya dikurangi 3X minimalnya sama dengan 6. Jadi jangkauan datanya adalah 6. Untuk data kelompok, untuk menghitung jangkauan data yang disajikan dalam daftar distribusi frekuensi kelompok, maka ada dua cara. Satu, menghitung nilai tengah tiap kelas dengan nilai terkecil dan terbesar. Jangkauan datanya adalah selisih antara nilai tengah pada kelas dengan nilai terbesar dan nilai tengah pada kelas dengan nilai terkecil. Dua, menghitung batas bawah kelas dengan nilai terendah dan batas atas dengan nilai tertinggi kelas pada data tersebut. Jangkauan datanya adalah selisih antara batas bawah kelas dengan nilai terendah dan batas atas dengan nilai tertinggi. Keterangan I kecil sama dengan kelas, B besar sama dengan batas bawah, B A besar sama dengan batas atas, X I sama dengan nilai tengah suatu kelas. Contohnya adalah daftar berat badan 100 mahasiswa. Kita hitung. Cara 1, kelas dengan nilai tertinggi 72 dikurangi 74XI maksimal sama dengan 72 plus 74 dibagi 2 sama dengan 73. Kelas dengan nilai terendah 60 kurangi 62. XI minimal sama dengan 60 tambah 62 dibagi 2 sama dengan 61. Jangkauan datanya XI maksimal dikurangi XI minimal sama dengan 73 dikurangi 61 sama dengan 12. Jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil. Jangkauan antara kuartil merupakan selisih antara kuartil atas dan kuartil bawah, sedangkan simpangan kuartil adalah setengah dari jangkauan antar kuartil. Simpangan kuartil merupakan transformasi dari jangkauan kuartil yang digunakan untuk menjelaskan variabilitas karena semi kuartil lebih terfokus pada pertengahan atau 50% dari distribusi, sehingga kondisi kurang dipengaruhi oleh skor yang ekstrim. Untuk data tunggal, contoh nilai ujian mahasiswa, tentukan jangkauan kuartil dan simpangan kuartilnya 678986549. Ukuran data tersebut X1 sama dengan 6, X3 sama dengan 8. Berarti X3 dikurangi X1 sama dengan 8 kurangi 6 dengan 2. X1 per 2 X3 dikurangi X1 per 2 8 kurangi 6 sama dengan 1. Jadi jangkauan kuartilnya adalah 2 dan simpangan kuartilnya adalah 1. Keterangannya XR sama dengan jangkauan antar kuartil, XD sama dengan simpangan kuartil. Simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata adalah rata-rata hitung nilai absolut simpangan. Untuk menutup kekurangan dari nilai range, maka bisa dihitung nilai simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata memperhitungkan nilai-nilai lain selain nilai ekstrim distribusi data. Untuk data distribusi frekuensi, keterangan SR besar simpangan rata-rata, XI nilai data kelas I atau rata-rata, N kecil sama dengan banyak data, F kecil frekuensi data ke I. Untuk data yang disajikan dalam bentuk daftar distribusi frekuensi kelompok, maka XI-nya adalah nilai tengah dari kelas I. Contoh tentang simpangan rata-rata dari simpangan baku standar deviasi ini paling banyak digunakan dalam ukuran penyebaran data. Dengan menggunakan simpangan rata-rata, hasil pengamatan penyebaran sudah memperhitungkan seluruh nilai yang ada pada data, namun karena dalam perhitungan penggunaan nilai absolut, maka tidak diketahui oleh arah penyebarannya, sehingga perlu digunakan simpangan baku. Karena simpangan baku memuat nilai pangkat 2 dari skor simpangan baku merupakan ukuran penyebaran yang paling teliti. Untuk mempermudah dalam penghitungan simpangan baku, maka perlu disusun suatu tabel yang mengandung simpangan setiap skor dengan rata-ratanya dan kuartil simpangan setiap skor dengan rata-rata. Untuk daftar distribusi frekuensi kelompok, maka XI-nya merupakan nilai tengah dari kelas I kecil. Contohnya berat badan 100 mahasiswa atau untuk daftar distribusi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.